Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggi Kristanti. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik ya? Oke, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi pemangkasan rambut pada pria atau yang biasa disebut dengan barber. Materi pokok yang akan kita bahas adalah cara melakukan pemangkasan rambut pada pria. Prosedur preparationnya sama seperti pemangkasan pada umumnya. Yang membedakan adalah adanya tambahan alat dan kosmetik yang akan kita gunakan. Apa saja itu? Apakah adik-adik ada yang tahu? Yaitu dalam pemangkasan rambut pria kita menggunakan alat pemangkas rambut yang disebut dengan clipper. Clipper ini ada dua jenis, yaitu clipper yang menggunakan kabel dan menggunakan baterai. Kemudian kosmetik yang kita gunakan ada gel, pomade, serta powder. Nah, sekarang langsung saja kita melihat bersama tutorialnya yuk. Pertama, pakaikan handuk dan cap pemangkasan pada klien. Kemudian lakukan diagnosa pada kulit kepala dan rambut klien. Lalu step pertama, basahi rambut bagian atas dan parting rambut. Parting ini dilakukan untuk membagi bagian rambut atas dan bawah. Bagian atas ini mulai dari pusat kepala atau crown ke depan membentuk huruf U, dan bagian belahan pinggirnya biasanya lurus dengan puncak alis atau bisa disesuaikan dengan bentuk kepala. Lalu, yang termasuk pada bagian bawah adalah bagian samping kiri kanan dan bagian belakang. Nah, pada bagian atas ini akan kita pangkas menggunakan gunting, sedangkan bagian bawah akan kita pangkas menggunakan clipper. Step kedua, kita mulai melakukan pemangkasan menggunakan clipper terlebih dahulu. Ini untuk membuat fade. Fade adalah gradasi ketipisan rambut pada bagian bawah. Fade terdiri dari 4 macam, yaitu ada taper fade, low fade, mid fade, dan high fade. Lanjut, langkah pertama untuk membuat fade, kita gunakan sepatu ukuran 3 terlebih dahulu untuk membuat gradasi di bawah selebar 3 jari dari hairline. Untuk tuasnya, kita memakai tuas yang rendah. Cara menggerakkan clipper adalah lurus ke atas. Apabila perlu, gunakan bantuan sisir agar saat menggerakkan clipper tidak melengkung. Kemudian gunakan sepatu ukuran 1 dengan tuas rendah untuk mencukur rambut selebar 2 jari dari hairline. Lalu rapikan gradasi agar tampak menyatu dan halus dengan mengatur tuasnya. Setelah itu, cukur bagian bawah menggunakan clipper tanpa sepatu dan rapikan gradasinya. Pastikan fade bagian kiri dan kanan sama serta tidak ada bagian yang berlenggak-lenggik seperti gelombang. Kemudian buat hairline menggunakan razor. Cara menggerakkan razor adalah seperti orang mengerik, bukan mengiris. Step selanjutnya adalah bagian atas. Lakukan pemangkasan basic layer menggunakan gunting pangkas. Pastikan gradasinya lembut dengan rambut bagian bawah. Dan jangan lupa untuk memberikan tekstur pada rambut bagian atas. Jika sudah rapi, lakukan styling, bisa menggunakan gel, pomade, ataupun powder. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk pengetahuan selanjutnya, berikut akan saya tampilkan beberapa model rambut pria yang banyak digemari pada tahun 2020 ini. Yang pertama ada side part atau belah samping. Karakteristiknya itu biasanya rambut atas panjang atau medium, kemudian pada belahannya diberi line. Untuk styling dapat menggunakan gel atau pomade, kemudian disisir rapi. Style ini memberi kesan formal dan cocok untuk acara yang formal. Lalu yang kedua ada tublok. Model rambut ini biasanya digunakan oleh para idol Korea. Karakteristiknya rambut atas panjang dan jatuh menggantung. Rambut bagian atas dan bawah disconnect atau gradasinya terpisah. Dan untuk bagian pinggir biasanya tidak terlalu tipis. Untuk styling cukup memberikan powder pada rambut bagian atas lalu disisir menggunakan jari. Bisa diarahkan ke depan, belakang, atau dibelah membentuk koma hair atau belah tengah. Nah, berikut ini beberapa contoh idol Korea yang menggunakan style tublok. Yang ketiga ada gaya rambut spike atau biasa disebut juga dengan jabrik.
Karakteristiknya, rambut bagian atas tidak terlalu panjang atau medium, kemudian styling diarahkan ke atas agak ke depan, jadi rambutnya tegak. Lalu bagian bawah bisa menggunakan mid fade atau high fade. Kemudian yang keempat ada quiff atau bergelombang. Karakteristik gaya rambut ini yaitu rambut bagian atas diarahkan ke belakang dan membentuk gelombang. Stylingnya menggunakan powder dan cukup disisir menggunakan jari. Yang kelima ada undercut. Gaya rambut ini memiliki ciri pada bagian bawah dibuat tipis rata, kemudian atas panjang tanpa gradasi antara rambut bagian atas dan bawah, sehingga kesannya langsung terpotong. Untuk styling menggunakan pomade dan dibuat slick back atau disisir ke belakang. Yang keenam ada buzz cut atau cepak. Biasanya disebut juga dengan pangkasan 321. Karakteristiknya yaitu hampir semua rambut tipis dan pendek. Bagian bawah tetap dibuat gradasi, bisa taper fade, low fade, mid fade, atau high fade. Pangkasan ini biasa dipakai oleh para tentara militer. Kemudian yang ketujuh ada French crop atau poni rata. Cirinya yaitu poni depan dibuat rata, rambut pada bagian atas dipotong pendek, sedangkan rambut bagian bawah dibuat high fade. Stylingnya bisa menggunakan powder agar rambut tidak terlalu flat. Yang terakhir adalah pangkasan untuk rambut keriting. Di sini cukup mainkan saja pada bagian bawah dengan membuat fade ataupun gradasi, sedangkan bagian atas cukup diberi tekstur dengan kepanjangan rambut medium. Nah, sampai di sini sudah jelas ya adik-adik mengenai cara pemangkasan rambut pada pria dan macam-macam gaya rambutnya. Untuk referensi lainnya dapat adik-adik cari sendiri melalui berbagai sumber untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Dan jangan lupa untuk dipraktikkan di rumah agar adik-adik lebih terampil. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.